Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhussu khususan khasan li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Lirboy wa Syekh Marzuki Dahlan Ahmad Idris Syekh. Anna Allah yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini, mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Beberapa hari yang lalu kita memasuki awal bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender tahun Hijriyah. Sebagaimana namanya yakni Hijriyah. Kalender Hijriyah itu atau kalender Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kalau tahun Masehi, sebagaimana namanya Masehi, itu dihitung tahunnya itu sejak naiknya Nabi Isa Al-Masih, makanya namanya Masehi. Kalau tahun Hijriyah ibu-ibu, sebagaimana namanya, dimulai sejak hijrahnya Kanjeng Nabi. Namun yang perlu diketahui bahwa meskipun dimulai sejak hijrahnya Kanjeng Nabi, namun kalender ini tidak dibuat pada zamannya Kanjeng Nabi. Jadi di zaman Kanjeng Nabi itu belum ada, jangankan tahun baru Islam, kalender Hijriyah itu belum ada ibu-ibu. Jadi orang-orang pada zaman Kanjeng Nabi pada waktu itu ketika menghitung atau mengukur tanggal itu dengan hitungan hari, kemudian patokannya dengan bulan. Kalau nama-nama bulan sudah ada sejak dulu, bulan Safar, kemudian bulan apa itu sudah ada, bulan Rabiul Awal itu sudah ada. Akan tapi untuk kalender tahunnya itu belum ada. Tahun Hijriyahnya itu belum ada.
Makanya pada kita kan sering dengar bahwasanya Rasulullah itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Nah, orang-orang pada waktu itu mengingat nama atau mengingat tahun itu bukan dengan angka, akan tetapi dengan sebuah peristiwa apa pada waktu itu. Oh, pada waktu itu adalah ada peristiwa yakni pasukan Abraha dengan pasukan gajahnya itu memimpin pasukan untuk menyerang Ka'bah. Lah karena ada gajahnya disebut sebagai pasukan gajah dan tahun itu dinamai sebagai tahun gajah. Jadi belum pakai kalender atau belum pakai tahun dengan angka itu belum. Setelah Kanjeng Nabi hijrah pun itu masih belum ada kalender Islam, ibu-ibu. Kalender Islam belum ada sampai zaman sahabat Abu Bakar itu juga belum ada. Ketika sahabat Abu Bakar wafat kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang kedua yakni sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini karena mendapatkan banyak saran dari para sahabat bahwasanya pada waktu itu Islam sudah menjadi sebuah negara. Ketika ingin menandai surat menyurat kepada utusan di negara lain itu kesulitan karena tidak ada patokan tanggal kalender. Maka akhirnya sahabat Umar bin Khattab ini mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan tokoh-tokoh, mengumpulkan sahabat-sahabat pada waktu itu untuk dimintai pendapat. Ini kita mau membentuk kalender Islam. Baiknya, maslahatnya kalender Islam ini dimulai sejak tahun kapan? Ada yang berpendapat dari sahabat dimulai sejak turunnya Al-Quran saja, Khalifah. Diturunkannya Al-Quran kapan? Ya udah tahun itu dimulai kalender Hijriah. Ada yang berpendapat dimulai sejak wafatnya Rasulullah saja, Pak Khalifah. Ada yang berpendapat macam-macam. Setelah melalui berbagai rangkaian musyawarah, rangkaian dengar pendapat, akhirnya diputuskan yang paling maslahat adalah kalender tahun Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalender tahun Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena dimulai sejak hijrah, maka tahunnya disebut sebagai tahun Hijriah. Begitu. Lah, kenapa kok yang diambil itu setelah hijrahnya Rasul? Kenapa nggak pendapat-pendapat sahabat yang tadi? Kenapa nggak diambilnya sejak turunnya Al-Quran? Kenapa yang diambil kok sejak hijrahnya Rasulullah? Karena dari berbagai rangkaian sejarahnya Rasulullah semasa hidup beliau, momen yang paling bersejarah, momen yang bermanfaat untuk orang banyak, momen yang bisa digunakan untuk merubah segala sesuatu dari yang awalnya kurang baik menjadi baik, itu adalah momen hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan momen yang paling membuat kita semangat atau umat Islam semangat pada waktu itu adalah hijrah. Karena hijrah itu pada waktu itu sahabat muhajirin atau kaum muhajirin itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, ibu. Dalam artian rumah mereka ditinggal, kalau yang punya anak, punya istri yang semisal belum masuk Islam ditinggal, harta pun nggak bisa dibawa semuanya karena kesulitan. Akhirnya cuma bawa sebisanya, langsung pergi ke Madinah, meninggalkan yang segala yang ia punya demi untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengorbanan yang para sahabat berikan pada waktu itu sangat besar. Lah momen bersejarah itu, karena hijrah itu artinya adalah pergi meninggalkan, yang mana kalau kita artikan hijrah itu berarti pergi meninggalkan sesuatu hal yang buruk menuju kepada sesuatu hal yang baik, maka diharapkan pada awal tahun bulan Hijriah itu umat muslimin muslimat meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, berpindah kepada sesuatu hal yang lebih baik. Itulah yang dijadikan
filosofi atau alasan kenapa kok hijrahnya Rasulullah itu dijadikan sebagai awal tahun dalam kalender Hijriyah. Lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau momen bersejarah hijrah itu dijadikan awal penamaan kalender Hijriyah, kalau maknanya itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kepada sesuatu yang baik, maka awal tahun baru Hijriah ini adalah momen bagi kita untuk kita introspeksi diri, ibu-ibu. Kita introspeksi diri. Awal tahun kalender Islam ini atau awal Muharram ini, kira-kira kita itu sudah mengalami hidup di dunia berapa tahun? Kita sudah bertemu dengan bulan Muharram itu berapa kali sejak kita lahir? Sejak kita lahir berapa kali kita menemukan yang namanya bulan Muharram? Ada yang 30, ada yang 35, 40, 50, 60, 70. Lah kalau kita rata-rata ibu-ibu, sebagaimana penelitian dari salah seorang ilmuwan, bahwa seseorang manusia itu rata-rata dia menghabiskan separuh hidupnya itu untuk tidur. Andai kita buat hidup seorang manusia seumpama rata-rata 50. Kalau 50 tahun dia hidupnya, maka setengahnya dia buat tidur, berarti waktu yang produktif itu ada 25 tahun. 25 tahun buat tidur, 25 tahun buat produktivitas untuk berkegiatan. Dari 25 tahun itu kita pangkas lagi ibu-ibu. Kira-kira dari 25 tahun yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berapa tahun? Kalau kita anggap buat gampang setengahnya aja lah. Setengahnya aja berarti itu ada 12,5 tahun atau kita genapkan 13 tahun. 13 tahun itu kita gunakan untuk beribadah. Dari 50 tahun usia yang kita punya. 13 tahun digunakan untuk beribadah, kira-kira ibadah yang ikhlas ada berapa tahun? Ibadah yang ikhlas ada berapa tahun? Kalau kita buat gampang setengahnya aja, berarti ada 6,5 tahun. Dari 50 tahun usia kita, ternyata ada hanya 6,5 tahun yang kita gunakan untuk beribadah dengan ikhlas. Andai terakhir penghitungan amal kita, ibadah kita yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah selama 6,5 tahun, itu belum tentu benar-benar sampai kepada Allah dan menjadi amal ibadah untuk kita menuju surganya Allah. Kenapa? Karena dikatakan dalam salah satu riwayat bahwasanya orang-orang yang rugi di antara umatnya Rasulullah itu adalah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amal ibadah puasanya, amal ibadah sholatnya, amal ibadah sodakohnya, zakatnya, dan yang lain sebagainya. Amal-amal tersebut ternyata terkikis oleh dosa-dosa yang dilakukan. Dia sholat tiap hari, tapi hatinya dengki juga tiap hari. Dia zakat tiap tahun, tapi saat zakat dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia rajin puasa, tapi dalam puasanya dia tidak berhenti membicarakan orang lain. Lah, amal ibadah yang dilakukan dengan disertai perbuatan-perbuatan buruk yang tidak dihentikan, ini akan terkikis ibu-ibu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya amal buruk bisa memakan dan menghabiskan amal ibadah baik, itu layaknya api yang membakar kayu, di mana lama-lama kayu itu habis menjadi abu.
Maka tak sebagaimana tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya di hari kiamat akan datang orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi itu yang bagaimana? Orang-orang yang melakukan amal ibadah akan tetapi terkikis atau habis dengan adanya amal buruk. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya seorang hamba ketika memiliki pahala sekian, kemudian ternyata ia memiliki dosa-dosa sekian, maka akan dikalkulasi. Seumpama ibadahnya itu adalah 6,5 tahun. Ini amal ibadah ikhlas. Amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, tidak ada cacat dalam ibadahnya, itu 6,5 tahun. Tapi ternyata di luar ibadahnya, dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tercela, pekerjaan-pekerjaan yang maksiat. Maka 6,5 ini akan dikurangi dengan amal maksiat tersebut. 6,5 ini akan dikurangi dengan perbuatan-perbuatan buruk yang ia lakukan di selain ibadah tersebut. Andai 6,5 tahun ini dikurangi maksiatnya semisal 2,5 tahun aja. 2,5 tahun dia maksiat berarti tinggal 4 tahun nih, Bu. Tinggal 4 tahun amal ibadah kita yang ikhlas. Belum lagi andai seumpama ada kedoliman-kedoliman atau ada harta-harta yang ternyata itu bukan milik kita dan itu milik orang lain. Dan ternyata orang lain tersebut menuntut kedoliman yang pernah dilakukan, menuntut harta yang pernah tidak dikembalikan. Maka amal ibadah kita ini yang digunakan untuk mengganti kerugian tersebut, Ibu. Amal ibadah kita ini yang digunakan untuk mengganti kedoliman yang pernah dilakukan dan tidak dimaafkan saat di dunia. Lah andai seumpama dari 4 tahun yang tersisa, harga untuk membayar kedoliman yang pernah dilakukan itu ternyata 5 tahun. Udah amal ibadahnya tinggal 4 tahun, ternyata untuk bayar kedoliman yang pernah dilakukan itu harganya 5 tahun. 5 tahun amal ibadah. Terus bagaimana? Rasulullah mengatakan, andai amal ibadahnya tidak cukup untuk membayar kedoliman tersebut, maka sisanya akan diambilkan dari dosa orang yang didolimi, diberikan kepada orang yang mendolimi. Kalau tadi tersisa 4 tahun, harga kedolimannya 5 tahun, maka masih selisih 1 tahun. Maka 1 tahun dosanya orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Akhirnya bagaimana? Bukan hanya habis amal ibadahnya, akan tetapi defisit, ibu-ibu. Minus 1 tahun. Minus 1 tahun. Maka Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwasanya surganya Allah itu bukan karena amal ibadah seorang hamba. Surganya Allah itu bukan karena seorang hamba itu mengkalkulasi semua amal ibadahnya dan ternyata bisa masuk surga karena amal ibadahnya banyak. Belum tentu. Amal ibadah boleh banyak. Berapa ibadah yang ikhlas? Amal ibadah boleh banyak, tapi berapa yang diterima oleh Allah? Amal ibadah boleh banyak, akan tetapi berapa yang digunakan untuk membayar dosa-dosa yang pernah dilakukan, untuk membayar kedoliman-kedoliman yang pernah dilakukan. Maka jangan pernah kita berbangga diri terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Namun daripada itu Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya seseorang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, akan tetapi seseorang masuk surga itu atas fadlun minallah, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bisa dikatakan anugerah? Ya karena kalau ingin mengandalkan amal manusia, banyak yang tidak ikhlas. Kalau mengandalkan amal ibadah manusia, banyak yang sudah digunakan untuk membayar
cicilan-cicilan maksiat tersebut. Satu maksiat butuh sekian harga pahala, dua kali maksiat butuh sekian harga pahala. Akhirnya pahalanya terkikis habis untuk membayar tebusan maksiat yang pernah dilakukan tersebut. Maka alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi kita nanti kelak akan masuk surganya Allah bukan karena amal ibadah kita yang banyak, akan tetapi karena fadlun minallah. Berarti nggak usah amal ibadah Pak Ustadz, kan nanti fadlun minallah. Loh, amal ibadah yang kita lakukan itu untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Amal ibadah yang kita lakukan untuk mengetuk pintu anugerah dan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah itu sudah dibukakan pintu rahmat untuk kita, kalau Allah sudah membukakan pintu anugerah dan maaf untuk kita, maka sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan Allah. Seberapapun besarnya kesalahan kita, lebih besar anugerah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di momen bersejarah ini, atau di momen awal tahun baru kalender Islam ini, ayo ibu-ibu, yang dulu-dulu, yang udah pernah kita lakuin, dan ternyata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita udahin. Ayo kita udahin. Sebagaimana makna dari tahun baru Hijriyah, yakni hijrah, maka ayo kita hijrah. Hijrah tadi yang artinya pergi meninggalkan, ayo kita pergi meninggalkan segala sesuatu yang buruk di mata Allah, menuju kepada sesuatu yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, 4 hari lagi juga dalam bulan Muharram, tanggal yang paling istimewa, tanggal yang paling dimuliakan adalah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal yang bersejarah, ibu-ibu. Tanggal di mana Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Tanggal di mana Nabi Yunus selamat dari ikan paus. Tanggal di mana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api yang membara membakar Nabi Ibrahim. Itu semuanya terjadi pada tanggal 10 Muharram, dan banyak lagi kejadian-kejadian di zaman nabi-nabi terdahulu maupun di zaman Rasulullah itu adalah di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram ini ibu-ibu, ibadah yang bisa dilakukan banyak. Bukan hanya nyantunin anak yatim. Memang ada kesunahan, memang dianggap ibadah ketika kita menyantuni anak yatim, apalagi di tanggal 10 Muharram. Makanya sampai dikatakan Muharram itu adalah bulannya anak yatim, karena memang kita disunahkan bersedekah kepada anak yatim. Tapi yang perlu digarisbawahi, ibadah yang bisa kita lakukan untuk bulan Muharram ini, terutama tanggal 10, itu bukan hanya sedekah kepada anak yatim, ibu-ibu. Silahkan sedekah, alhamdulillah. Tapi andai tidak bisa sedekah, atau bahkan andai sudah sedekah pun, kita tetap disunnahkan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar. Istighfar di bulan Muharram itu sangat dianjurkan, ibu-ibu. Membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bukan hanya menyantuni anak yatim yang disunnahkan di bulan Muharram atau tanggal 10. Selain itu banyak ibadah-ibadah, diantaranya adalah wirid astagfirullahaladzim. Maka mulai dari nanti selepas pulang dari majelis, diperbanyak sambil jalan baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil masak, sambil wiridan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi nonton sambil istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka itu adalah kesunahan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram, terutama tanggal 10.
Ada lagi kesunahan yang lain di tanggal 10 bulan Muharram itu adalah melonggarkan nafkah terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Kalau yang biasanya masak buat suaminya, buat anaknya, itu cuma ngabisin duit 20.000 sehari. Maka di tanggal 10 bulan Muharram, ibu-ibu disunahkan masaknya ditambahin, Bu. Ditambahin jadi 50.000 khusus buat hari ini, misal. Atau anaknya yang biasanya sehari jajannya 5.000, maka khusus tanggal 10 Muharram kita longgarkan nafkahnya. Akhirnya menjadi 10.000 semisal. Silahkan. Yang jelas, di tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk melonggarkan nafkah terhadap keluarga kita. Silahkan ditambah, silahkan dilebihkan. Jangan terlalu pelit atau irit. Kemudian ada lagi yang disunahkan itu adalah terkait tanggal 10 bulan Muharram, itu adalah berpuasa, ibu-ibu. Adalah berpuasa. Berpuasanya itu bisa dimulai dari tanggal 9. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Yang jelas, jangan hanya tanggal 10 saja. Agar ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu juga berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Maka agar kita ada bedanya dengan orang-orang Yahudi, kita juga berpuasa di tanggal 9 dan juga 10, atau kita berpuasa setelahnya, yakni tanggal 10 dan tanggal 11, atau ketiga-tiganya tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, silahkan. Akan tetapi jangan yang hanya tanggal 10 saja, karena orang-orang Yahudi itu sudah melaksanakan puasa di tanggal 10-nya saja. Nah, kemudian sebagaimana yang maklum dilakukan tanggal 10 Muharram itu adalah santunan terhadap anak yatim. Santunan terhadap anak yatim itu intinya adalah sedekah, ibu-ibu. Intinya santunan anak yatim itu bukan acara. Intinya santunan anak yatim itu bukan kok kita mengadakan pengajian, ngundang anak-anak yatim, kemudian dikasihin duit kalau udah ngaji, bukan seperti itu. Inti dari santunan anak yatim itu adalah bersedekah. Bersedekah yang dialokasikan terhadap penerima yang merupakan anak yatim. Kalau esensinya ya kesunahannya itu adalah sedekah, maka sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi, ibu-ibu. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, kalau tangan kanan memberi, maka tangan kanan nggak boleh tahu. Itu bukan berarti kita ngasih uang pakai tangan kanan, yang tangan kirinya ada di belakang. Bukan seperti itu. Itu adalah makna kiasan. Saking disunahkan untuk sembunyi-sembunyi saat memberikan sedekah, sampai-sampai kayak nggak ada orang yang tahu, bahkan tangan kirinya pun tidak tahu. Gitu. Jadi esensi dari santunan anak yatim itu adalah bersedekah kepada anak yatim. Dan kalau kita ngomong sedekah, maka sedekah yang terbaik adalah sedekah yang disembunyikan, tidak terang-terangan. Maka selalu saya sampaikan di saat bulan Muharram, kalau ingin santunan anak yatim, bagus. Mau bersedekah kepada anak yatim, bagus. Tapi jangan sampai caranya yang tidak bagus. Cara yang tidak bagus itu bagaimana? Cara yang tidak bagus itu adalah cara yang menyakiti anak yatim. Cara yang membuat anak yatim ini kembali mengingat masa-masa bersama ayahnya. Ini yang dilarang. Maka kalau seumpama kita punya dana, ingin melakukan santunan anak yatim, udah amplopin aja 50 ribuan atau 100 ribuan. Langsung berikan kepada anak yatim yang berada di sekitar kita. Tidak perlu mengadakan pengajian. Atau kalau mau mengadakan pengajian silahkan. Tapi jangan diembel-embeli dengan acara maulid
dalam rangka untuk santunan anak yatim. Jangan. Biarkanlah anak yatim itu sudah merasa diri mereka itu sama dengan yang lain. Sudah bisa berdamai dengan kepergian ayahnya. Sudah bisa berdamai dengan kondisi perekonomiannya. Janganlah kita kemudian mengingat-ingatkan kepada dia terkait ayahnya, terkait keyatimannya, terkait keadaannya. Kalau mau diadakan pengajian silahkan, anak-anak yatim diundang. Kemudian ngadain maulid. Habis ngadain maulid, berkatnya dikasih kepada anak-anak yatim, di dalam berkat dikasih uang, itu udah top, mantep banget. Nggak kelihatan sama orang-orang, tidak menyakiti hati anak yatimnya, tidak kemudian kita buat acara khusus untuk santunan anak yatim. Kemudian anak yatimnya satu persatu disuruh maju naik panggung, dikasih amplop, salim, kemudian diusap-usap kepalanya. Dalam riwayatnya Rasulullah, beliau itu mengusap anak yatim itu sebagai tanda kasih sayang. Bukan kok kemudian kita ada anak yatim, semuanya kita usapin kepalanya sampai botak nggak ada rambutnya. Bukan. Titik kesunahannya bukan masalah ngelus kepalanya. Titik kesunahannya itu adalah terkait kasih sayang yang diwujudkan dengan mengelus kepala. Maka kalau seumpama hal itu justru dijadikan acara seremonial, satu persatu naik panggung ngantri dikasih amplop, ngantri untuk cium tangan, ngantri untuk diusap kepalanya. Bukan seperti itu. Maka kayak tadi aja ibu-ibu kalau seumpama mau santunan anak yatim, misal anak yatim diundang, ada 40 anak yatim diundang, nggak apa-apa. Diundang, kita ngadain pengajian maulid kayak, kita ngadain tahlil kayak, kita ngadain hataman Quran kayak, atau apa terserah. Kemudian dikasih makan, dikasih berkat, dikasih amplop, pulang sendiri-sendiri tanpa sedikit pun membahas anak yatim. Itu adalah sedekah yang paling utama, yakni sedekah yang disembunyikan. Maka silahkan ibu-ibu di tanggal 10 nanti ketika ingin ikut serta dalam menyalurkan uang dari majelis kita untuk anak yatim, itu lebih baik. Jadi bukan hanya kita nyumbang, bukan hanya kita sedekah, tapi kita juga melakukan ibadah berupa menyalurkan sedekah. Menyalurkan sedekah itu ada pahalanya tersendiri, ibu-ibu. Jadi bukan hanya sedekah, tapi menyalurkannya itu juga pun disebut sebagai ibadah. Gitu. Maka silahkan. Karena satu kebaikan yang dilakukan dengan sempurna akan nular terhadap kebaikan-kebaikan yang lain, ibu-ibu. Ibu-ibu sedekahnya buat anak yatim nggak seberapa. Tapi kemudian excited atau sangat bersemangat ketika diajak muter untuk nyampein, untuk mentasarufkan, mengalokasikan santunan anak yatim tersebut. Itu nanti sebab ibadah tersebut akan nular terhadap ibadah-ibadah yang lain. Satu ibadah yang dilakukan dengan sempurna akan merembet kepada semangat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka silahkan di tanggal 10 nanti, silahkan kita bersedekah untuk anak yatim. Dianjurkan bagi kita, disunahkan bagi kita untuk berkasih sayang terhadap anak yatim. Meskipun ibu-ibu, meskipun aslinya kita itu diperintah untuk sayang terhadap anak yatim, itu bukan hanya tanggal 10 Muharram saja. Kita itu disunnahkan setiap hari untuk peduli terhadap anak yatim. Kita disunnahkan setiap hari untuk berbuat baik terhadap anak yatim. Aslinya bukan hanya tanggal 10, akan tetapi di tanggal 10 itu dikatakan sebagai hari lebaran bagi anak-anak yatim. Bulannya itu disebut sebagai bulannya anak yatim.
ya kita lebih disunnahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Tapi bukan berarti di lain hari kita nggak boleh, bukan berarti di hari lain kita nggak sunnah, tetap ada kesunahan, tetap ada kesunahan. Maka tidak perlu menunggu tanggal 10 Muharram sebenarnya, akan tapi ketika ingin bertepatan dengan tanggal 10 Muharram dalam penyantunan atau dalam pemberian pengalokasian uang anak yatim tersebut, ya silahkan kalau ingin bertepatan. Tapi andaikan tidak, seumpama di tanggal tersebut lagi repot-repotnya, semua orang repot semuanya, maka ditunda nggak apa-apa di hari besoknya atau hari besoknya lagi. Yang jelas apa yang sudah dikumpulkan oleh orang banyak untuk dana anak yatim ya harus ditasarrufkan, harus dialokasikan untuk semuanya untuk anak yatim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di bulan Muharram ini benar-benar kita bisa membuka lembaran baru dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkat introspeksi diri kita, mudah-mudahan kita semakin giat dalam melaksanakan ibadah setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.